Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Dimpos Manalu, Esos MSI. Saya salah seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana Universitas Ageng Penorensen Medan. Di Prodi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saya mengajar beberapa mata kuliah, antara lain mata kuliah isu-isu pembangunan dan hak asasi manusia yang saya ajarkan di semester 4. Dalam pembelajaran ini, kita akan menggunakan kerangka kerja DIA. Pertama, delivery, ya. Saya akan menyampaikan materi, kemudian diikuti dengan interaksi atau dialog, ya, atau interaction, dan yang terakhir kita akan melakukan penilaian atau assessment. Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang aspek-aspek penting dalam pembangunan. Pembangunan sesungguhnya merupakan upaya untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan juga meningkatkan kebebasan manusia atau apa yang disebut dengan development as freedom oleh Amartya Sen. Akan tetapi, pembangunan acap kali meminggirkan hak asasi manusia, menciptakan ketidakadilan, ketidakmerataan, dehumanisasi, dan rusaknya keberlanjutan alam serta krisis lingkungan. Masalah-masalah pembangunan, sebagaimana saya jelaskan tadi, itu bukan hanya terjadi karena buruknya tata kelola, perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan, melainkan dan terutama sebenarnya terjadi karena bias, paradigma, dan ideologi pembangunanisme yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekelompok orang atau elitisme. Negara merupakan pemangku kewajiban untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia secara terus-menerus dan berkesinambungan. Meski negara dapat membagi kewenangannya kepada swasta umpamanya atau aktor-aktor non-negara, non-state actors, dan civil society, namun tanggung jawab dan kewajiban negara tidak akan pernah berkurang dalam melindungi hak asasi manusia. Mata kuliah ini menetapkan beberapa capaian atau yang disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis relasi pembangunan berbasis HAM ya dengan kepublikan atau publicness. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dampak pembangunan terhadap hak-hak asasi manusia di tingkat global, nasional, dan lokal. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis akar masalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan. Yang berikut keempat adalah mahasiswa mampu merelasikan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dengan instrumen atau kovenan hak asasi manusia, dan dalam hal ini dipertanyakan secara serius bagaimana tanggung jawab negara dan korporasi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi solusi mainstream ya, serta pemenuhan hak asasi manusia dalam agenda pembangunan global dari MDGs misalnya ke SDGs. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menemukan solusi alternatif dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia serta perjuangan yang dilakukan kelompok-kelompok marginal, katakanlah miskin kota, anak-anak, masyarakat adat, buruh, perempuan, disabilitas, dan lain sebagainya. Inilah capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Dengan capaian-capaian yang dimaksud, maka topik-topik yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini adalah antara lain bagaimana relevansi dan positioning mata kuliah ini dalam studi administrasi publik, kemudian dasar pemikiran digunakannya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembangunan. Berikutnya, keempat, hak-hak asasi manusia, bagaimana sejarah dan perkembangan. Kemudian, bagaimana kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia. Pertemuan ke-6 atau yang ke-6, itu kita akan membahas bisnis dan hak asasi manusia, bagaimana tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Yang ketujuh adalah agenda pembangunan global, MDGs, dari MDGs ke SDGs. Kedelapan, isu-isu pembangunan dan hak asasi manusia dalam konteks lokal di Sumatera Utara. Ini nanti ada acara nonton bareng, kita akan memutar film perjuangan masyarakat adat atau perjuangan lingkungan yang terjadi di sekitar Sumatera Utara. Dan mungkin juga nanti akan kita gabungkan dengan tontonan misalnya film-film lingkungan atau perjuangan hak asasi manusia di berbagai negeri atau di mancanegara. Pertemuan ke-9, kita akan memasuki studi kasus
masalah-masalah dan pemenuhan hak-hak masyarakat miskin perkotaan. Kemudian studi kasus masalah dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Dilanjut masyarakat adat, hak buruh, dan terakhir studi kasus adalah pemenuhan hak kelompok disabilitas di Indonesia. Pertemuan terakhir kita akan melakukan evaluasi materi dan pembelajaran. Model pembelajaran yang akan kita terapkan dalam mata kuliah ini adalah mixed model atau model campuran, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Di sini nanti mahasiswa akan belajar melalui diskusi dan pemecahan masalah-masalah nyata dalam konteks isu pembangunan dan hak asasi manusia, dan saya sebagai dosen berperan sebagai fasilitator. Model ini akan kita kombinasikan dengan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Di sini mahasiswa belajar dan bekerja secara berkelompok, ya, seperti presentasi kelompok dan tugas kelompok, ya, dan setiap anggota kelompok tentu saja memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Metode penilaian, ada beberapa komponen yang akan kita nilai di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah tugas kelompok, yaitu nanti setiap kelompok harus presentasi. Kemudian yang kedua kuis, dan kuis ini bersifat individual, ya. Kemudian yang ketiga UTS, UAS, dan juga ada penilaian terhadap keterampilan, dan terakhir kehadiran atau presensi. Tentang angka atau porsi dari masing-masing komponen ini ada di dalam RPS. Demikian pengantar mata kuliah ini saya sampaikan. Berikut saya akan menyajikan video pembelajaran salah satu topik mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Udah apa? Gimana kabar hari ini? Ya, sudah bisa kita mulai perkuliahan? Selamat. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, mata kuliah isu-isu pembangunan dan hak asasi manusia. Begitu ya? Saya nggak salah masuk nih kan? Oke. Nah, topik kita hari ini adalah kelanjutan dari topik kita minggu yang lalu. Ini adalah pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan yang kelima kita sudah membahas tentang peran negara dalam melindungi hak asasi manusia. Lalu di pertemuan yang ke-6 kita mengundang aktivis lingkungan hidup dan masyarakat adat, ya. Itu siapa kemarin? Bang Rocky, sebelumnya John Tony, ya. John Tony dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan Rocky dari kelompok studi kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat. Nah, mereka waktu itu cerita bagaimana konflik antara masyarakat dengan perusahaan korporasi. Baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagaimana lembaga-lembaga internasional atau bagaimana negara-negara yang tergabung dalam UN atau United Nations atau PBB itu juga berkomitmen dalam pembangunan yang inklusif atau pembangunan yang setara, yang adil, dan pembangunan yang disebut dengan sustainable atau berkelanjutan. Nah, tetapi sebelum masuk ke topik ini, saya mau minta dulu komentar kalian atau sedikit review dari kalian terkait dengan pertemuan sebelumnya. Bagaimana peran negara dan bagaimana peran swasta dalam konteks hak asasi manusia. Saya persilakan. Siapa yang ingin merespons? Sebelumnya saya akan coba memaparkan mengenai pembahasan kita minggu lalu tentang bagaimana sih sebenarnya peran negara dan swasta itu dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama, negara itu berperan sebagai pemangku kewajiban yang kemudian melakukan kewajibannya itu
dengan cara penghormatan hak asasi manusia, perlindungan, dan pemajuan HAM. Selanjutnya yaitu swasta. Swasta ini berperan untuk wajib menghormati hak asasi manusia dalam segi pembangunan, baik itu pembangunan di perkotaan, di desa atau di tanah adat dan sebagainya. Ya. Oke. Jika tadi sudah menjelaskan bahwa negara memiliki 3 kewajiban dalam hak asasi manusia. Yang pertama Penghormatan. to protect, melindungi, to fulfill, memenuhi, dan to promote, menghormati dan sebenarnya mempromosikan ya. Nah itu 3 kewajiban negara. Dan swasta tadi wajib menghormati dengan instrumen apa yang disebut dengan FPIC. Salah satunya FPIC, Free Prior Informed Consent. Apa artinya FPIC? FDIC itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh swasta. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh swasta, bahwa swasta itu harus memenuhi syarat-syarat, di mana syarat-syarat ini yang melindungi masyarakat, sehingga kemudian pembangunan dilakukan oleh pihak swasta ini tidak merugikan masyarakat, gitu Pak. Ya, jadi Free Prior Informed Consent itu adalah bahwa swasta itu menghormati konteks lokal, menghormati masyarakat adat, nilai-nilai mereka. Consent itu kan persetujuan. Jadi meskipun misalnya swasta, katakanlah seperti PT Toba Lestari di Danau Toba, di Tapanuli, meskipun dia punya izin, tapi dia punya kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia melalui prinsip FPIC atau konsen, persetujuan, penghormatan, ada istiadat penghormatan terhadap konteks lokal. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke SDGs ya, atau pembangunan berkelanjutan yang dipromosikan oleh negara-negara yang tergabung dalam UN. Pernah mendengar SDGs sebelumnya? Pernah. Apa itu SDGs? Pembangunan berkelanjutan, di mana adanya kumpulan dan negara-negara yang melakukan rencana agar semua negara memiliki tujuan yang sama dalam pembangunan dan berkelanjutan. Ya. Ada yang bisa memberikan semacam pengantar atau perkenalan apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu maksudnya pembangunan yang dimana hasil dari atau yang direncanakan ini bisa dirasakan untuk waktu yang cukup panjang, bukan hanya 1 dekade manusia, mungkin bisa 7 keturunan bisa merasakannya. Mungkin karena saya sudah sedikit membaca Pak mengenai SDGs ini merupakan kelanjutan dari MDGs. Yang sebelumnya MDGs ini hanya berpatokan kepada kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi saja. Namun karena itu hanya berfokus di situ saja, jadi dibangunlah dia SDGs, yaitu di mana dia ada perdamaian, peradilan dunia, perubahan iklim, dan berbagai permasalahan yang ada di dunia Pak. Dan MDGs ini kan berfokusnya hanya di negara berkembang saja, tapi di SDGs ini dia global Pak, semua negara ikut tergabung di dalamnya, bukan hanya negara berkembang saja, tetapi seluruh negara ikut berserta atau berkompromi di dalamnya. Ya, terima kasih. Nah, itulah pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu sebetulnya bisa kita lihat ceritanya begini ya. Jadi pada tahun di bawah tahun 1990, dari 60-an, setelah Perang Dunia Kedua ya, tahun 48. Jadi dunia saat itu melihat bahwa pembangunan harus segera dilakukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat pasca perang. Nah, tapi fokus mereka pada saat itu di awal, ya,
di awal itu paradigmanya itu sangat bertumpu kepada pembangunan ekonomi. Saya sebut di sana ekonomisme. Ukurannya adalah PDB, pendapatan domestik bruto. Yang diukur itu adalah bagaimana capaian ekonomi masyarakat yang dihitung secara nasional, itu namanya menjadi pendapatan nasional yang berbasis kepada keluarga atau PDB. Nah, tadi kita sudah menyinggung MDGs, kapan SDGs, dan kenapa terjadi perubahan ini. Ada yang bisa memberi komentar dari sektor ini? Ya, silakan ya. Baik, adanya perubahan dari MDGs ke SDGs itu di mana karena MDGs itu hanya mencakup cakupan yang kecil saja, seperti yang tadi telah saudari Jessica sampaikan bahwa hanya mencakup masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan. Nah, maka dari itu dan juga di MDGs ini hanya untuk negara-negara berkembang. Maka dari itu diubahlah ke SDGs di mana ini cakupannya lebih luas. Baik itu mengenai ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dan juga ini cakupannya bukan hanya untuk negara berkembang, namun untuk semua ataupun global, termasuk juga negara-negara maju. Nah, kapan dia itu berubah? Nah, untuk MDGs dan SDGs ini memiliki periode itu selama 15 tahun. Jadi MDGs dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Nah, sekarang pada tahun ini sudah menjalani 10 tahun dan 5 tahun lagi akan berakhir masa dari SDGs. Oke. Jadi MDGs berakhir pada tahun 2015, dilanjutkan dengan SDGs 15 tahun, periode 15 tahun berikutnya, ya, dari 2016 ke 2030, selama berarti 15 tahun. Nah, tadi Dea dan teman-teman lain sudah menjelaskan bahwa perubahan itu terjadi karena ada keinginan untuk membuat program SDGs lebih komprehensif, lebih luas, dan lebih menjawab kebutuhan masyarakat global. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut adalah, kira-kira kalau kita bawa dalam konteks Indonesia, ya, apa yang terjadi di Indonesia, baik dalam implementasi MDGs dan berubah ke SDGs? Apakah di Indonesia teman-teman melihat atau mengikuti perkembangan MDGs itu berhasil atau tidak? Apakah sekarang SDGs sedang terancam atau semua ini sudah berhasil kira-kira? Ya, silakan. Mungkin juga kita fokus pada apakah implementasi SDGs ini sudah terlaksana di Indonesia. Mungkin kalau menurut saya sendiri belum sepenuhnya terlaksana, Pak. Ini misalnya dalam hal kemiskinannya, dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia sendiri itu memang sudah menurun angka kemiskinan, di mana dari 24% menjadi 11%. Dan juga mungkin di sini kekurangannya itu di bagian kesehatan, pendidikan, serta lingkungannya, di mana di bagian kesehatan dan pendidikan itu menurut saya masih sangat kurang, Misalnya saja di Papua, pendidikan di Papua itu dari yang saya lihat dari media sosial dan dari berbagai informasi lainnya itu masih sangat minim pendidikan serta kesehatan di sana. Dan juga jika dalam berfokus pada lingkungannya, menurut saya sendiri jika berfokus pada lingkungannya di Indonesia masih banyak pemerintah dan swasta yang memberikan izin semena-mena. Misalnya seperti kasus Raja Ampat, sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai pembatasan pengelolaan wilayah-wilayah kecil, pulau-pulau kecil, namun masih saja pemerintah dan pemerintah memberikan izin kepada pihak swasta untuk melakukan izin pertambangan tanpa mengetahui apa dampak yang akan terjadi. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya bagaimana penerapan atau implementasi SDGs di Indonesia menurut saya sendiri belum sepenuhnya terlaksana dengan merata. Baik. Ada pendapat yang lain? Oke, silakan.
Untuk menambahi seperti yang saudara Gila sampaikan mengenai pengembangan MDGs di Indonesia. Nah, salah satu kegagalan MDGs di Indonesia ada di bidang kesehatan, pendidikan maupun di lingkungan ekologi. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Nah, Indonesia itu sudah menetapkan sekolah menengah pertama itu sudah menjadi standar dasar pendidikan Indonesia. Nah, itu sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua itu kasus meninggalnya ibu hamil dan anak bayi. Ya. Kasus ini masih sering sekali kita temukan di Indonesia. Namun ini juga menjadi salah satu keberhasilan di beberapa daerah Indonesia. Kasus meninggalnya ibu hamil dan anak bayi ini sudah semakin berkurang. Namun kita bisa menemukan kasus ini di beberapa daerah lain, dan kasus ekologi yang lain seperti kasus pembangunan yang dilakukan oleh PT Toba Park Lestari, yang kemudian efek dari pembangunan PT ini menyebabkan krisis ekologi yang sangat dirasakan oleh masyarakat di Toba atau masyarakat di daerah PT itu sendiri. Terima kasih. Dan konteks lain, daerah yang lain, mungkin dari Aceh Tenggara, kamu melihat 3 dimensi itu seperti apa kira-kira? Kalau dari segi pembangunan ekonominya lumayan sih Pak, kalau ekonomi di situ. Tapi kalau dari segi pendidikan memang sudah dilaksanakan, tapi kalau segi pendidikan ini sekolah-sekolah swasta aja sih Pak yang lebih bagus. Lebih maju. Iya, kalau negeri masih kurang sih Pak. Terus dalam segi lingkungan sih masih agak kurang juga Pak. Apa yang terjadi dengan lingkungan di Aceh Tenggara? Kamu lihat hutan, nah itu pegunungan kan? Iya, Pegunungan Pak, atau tepi pantai juga? pegunungannya memang masih agak hijau ya Pak, masih Terjaga, banyak, masih masih terjaga. terjaga. Cuman ada aja beberapa gunung itu yang sudah gundul Pak, dianggap. Jadi kalau datang hujan seandainya adalah beberapa daerah itu banjir jadinya Pak. Oh, baik. Nah itu contoh misalnya bagaimana pembangunan atau katakanlah upaya kita untuk membangun ekonomi dengan mengeksploitasi itu kan ternyata menyebabkan banjir. Dari 17 tujuan dan katanya diperlukan adanya kerjasama internasional dan semua negara katanya berkomitmen untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan ini. Kalau Anda sendiri optimis atau pesimis? Siapa yang pesimis? Siapa yang optimis? Dan tentu ada alasannya kenapa Anda pesimis atau kenapa Anda optimis. Optimis. Anda optimis. Kita bisa melakukan atau mewujudkan dari semua 17 tujuan dari SDGs ini, jangan dari hal besar dulu, tapi dari dorongan diri kita untuk melakukan hal yang baik. Mungkin seperti yang tadi, menanam pohon, membuang sampah Harus dengan reboisasi. Ya. Lakukan dengan hal terkecil dulu dari dorongan diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh jangan langsung membuat dorongan kepada orang lain, dorongan dari orang lain gitu Pak untuk kita tarik. Padahal kita juga dari diri kita nggak ada dorongan tersebut. Jadi buat dari hal terkecil dulu. Ya. Novela optimis bahwa kita bisa mencapai SDGs, tapi yang kita mulai dari hal-hal kecil dan kita mulai dari diri kita, ya. Dan jangan mengharapkan orang melakukan sesuatu tapi kita sendiri tidak. Sekarang saya kasih kesempatan kepada orang-orang yang pesimis. Kenapa Anda pesimis bahwa kita tidak bisa mencapai tujuan dan target SDGs ini? Silakan. Sana dulu ya. Kenapa saya memilih pesimis di 5 tahun terakhir ini? Karena sisa waktu yang diperkirakan adalah ada 5 tahun lagi ya, karena dari 7 butir yang ditetapkan ini di SDGs ini masih menurut saya masih belum 17 butir tujuan ini masih belum terlalu belum terrealisasi gitu loh ya. Jadi kita lihat aja sekitaran 10 tahun ini masih banyak problem-problem yang masih belum terselesaikan. Baiklah adik-adik sekalian,
Tadi ada yang optimis, ada yang pesimis. Ya, saya menghargai posisi yang Anda sampaikan. Nah, tetapi saya sendiri selalu berada dalam pilihan untuk tetap optimis. Ya, karena di tengah berbagai tantangan, kelemahan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan juga bangsa kita, ya kita harus tetap optimis seraya berkontribusi sesuai dengan tentu posisi kita masing-masing. Saya sebagai dosen berkontribusi terhadap misalnya aspek pendidikan. Bagaimana saya menjadi seorang dosen yang profesional, yang berkualitas. Anda sebagai kaum muda, sebagai masa depan bangsa, bagaimana Anda menjadi SDM yang memiliki kapasitas, bagaimana Anda menjadi manusia yang berkualitas, itu juga menjadi salah satu kontribusi yang bisa Anda berikan. Nah, tentu saja kita semua harus bersuara. Yang Gio, jika tadi siapa lagi yang Oktav yang pesimis, menurut saya apa yang Anda sampaikan itu mungkin adalah semacam kekhawatiran, tapi Anda harus bisa menerjemahkan itu menjadi voice, suara kepada pemerintah kita, untuk mengingatkan pemerintah kita mulai dari desa, ya, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, untuk selalu mengingat bahwa kita punya hutang, negara punya hutang terhadap masyarakat, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, yang inklusif, yang setara, dengan prinsip no one left behind. No one left behind. Tidak seorang pun bisa dilupakan, tinggalkan. Ya. Saya kira itu penutup dari perkuliahan kita. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi adik-adik sekalian. Selamat siang. Universitas HKBP Nomensen Medan mendorong